Ditreskrimsus Polda Riau kembali menetapkan 7 tersangka pelaku kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Kabupaten Bengkalis senilai 46 miliar lebih. 7 tersangka ditangkap setelah melalui penyidikan dan pengembangan dari tersangka sebelumnya, yaitu Kepala Cabang dan Bagian Analisis, yang saat ini dalam proses pengadilan. Ketujuh tersangka tersebut ada yang berperan sebagai ketua kelompok tani atau usaha dan sebagai pencari debitur yang mengajukan pinjaman KUR ke salah satu bank BUMN cabang Bengkalis. 7 orang dari 8 tersangka yang terlibat kasus kredit usaha rakyat atau KUR bodong berhasil ditangkap Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau. Selain 7 tersangka, Ditreskrimsus juga berhasil mengamankan uang tunai senilai 313 juta rupiah yang tersimpan di rekening giro salah satu kelompok tani yang turut mengajukan kredit bodong pada Bank BUMN cabang Bengkalis. Salah satu tersangka S, Kepala Desa Siak Kecil, mengakui setiap debitur yang diajukan berhasil mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat sebesar 100 juta rupiah. Kemudian tersangka memberikan sebagian uang antara 5 sampai 7 juta rupiah kepada warga yang dipinjam datanya. Dan sisanya digunakan tersangka untuk membeli mobil dan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara tersangka lainnya, uang dari pengajuan kredit digunakan untuk membuka usaha lain dan membeli kebun kelapa sawit. Kejadiannya mungkin tahun 2000 sampai 2022. Jadi modusnya adalah mereka, para tersangka ini, mencari nama-nama kreditur-kreditur. Pertama adalah Saudara Sarli dan Saudara Magdiator, Haji Magdiator. Keduanya sekarang merupakan narapidana perkara penipuan, penggelapan ditangani oleh Krimum dan sedang dalam sel, tetapi tetap menjadi tersangka kita. Mereka berdua mencari 71 debitur. Satu debitur adalah 100 juta. Bayangkan kalau 71 berarti 7 miliar 100 juta. Kemudian tersangka berikutnya Joko Sutiono, yaitu wira swasta, dengan mencari 196 debitur. Berarti menikmati sekitar 19 miliar 600 juta. Kemudian tersangka berikutnya adalah Suyoko, yaitu kepala kelompok tani Mas Muda, dan saudara Syahdarun merupakan bendahara kelompok tani tersebut. Mereka mencari di 92 debitur, berarti sebanyak 9 miliar 200. Kemudian saudara Hartono alias Alang merupakan wira swasta atau kontraktor. Kemudian mereka mencari 39 debitur, berarti 3 miliar 900 juta. Kemudian saudara Suyanto merupakan kepala desa yang masih hidup, yaitu sebanyak 10 debitur sebanyak 900 juta. Dan terakhir saudara Alizar, salah satu aktor intelektual Cina setelah meninggal dunia, yaitu 42 debitur dengan uang yang dimakan 4 miliar 200. Jadi modus-modus mereka inilah yang menipu, mencari debitur, mencari nama-namanya, kemudian debitur hanya diberikan uang sedikit dan mereka menikmati uang tersebut. Ini yang terjadi di Bank BUMN di Bengkalis. Kepada satu tersangka yang meninggal dunia, penyidik akan terus mencari dan men-tracker aset-aset yang disimpannya. Sementara 7 tersangka lainnya dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi ancaman 20 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah. Purwanto, CTV melaporkan.